Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, alangkah baiknya mari kita saling berkenalan terlebih dahulu. Sebelumnya, dengan saya sendiri, perkenalkan nama saya Asyahlan dengan NIM 2333745. Lalu dengan tiga rekan saya, Perkenalkan, saya Andre Marvero dengan NIM 2337021. Perkenalkan, saya M. Alif Khair dengan NIM 2333709. Perkenalkan, nama saya Eman Fasa Pranakaril dengan NIM 2333709. baik, terima kasih. Selanjutnya, pada proyek kali ini, sebagai pengantar, sebagai kota metropolitan dengan jumlah penduduk yang sangat besar, Jakarta menghadapi berbagai permasalahan sosial dan ekonomi. Salah satu isu yang cukup krusial adalah ketersediaan perumahan layak bagi masyarakat. Dengan pertumbuhan penduduk yang cepat, sementara lahan semakin terbatas, pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menentukan wilayah mana yang sebaiknya diprioritaskan dalam pembangunan perumahan. Permasalahan ini tidak hanya berkaitan dengan jumlah rumah, tapi juga menyangkut faktor-faktor kompleks lainnya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, kami mengangkat topik menentukan prioritas pembangunan perumahan di wilayah DKI Jakarta dengan menggunakan metode elektre. Boleh lanjut ke slide selanjutnya. Lanjut. Oke. Kota Jakarta sebagai wilayah padat penduduk menghadapi tantangan besar dalam penyediaan perumahan yang layak. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, baik dari segi jumlah rumah tangga yang belum memiliki rumah sendiri, tingkat kepadatan, kemiskinan, pengangguran, hingga kriminalitas. Oleh karena itu, penentuan lokasi pembangunan perumahan tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan pendekatan yang mempertimbangkan banyak kriteria secara bersamaan agar kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Dalam penelitian ini, kami menggunakan metode elektre atau elimination at choice reality. Metode ini membandingkan alternatif lokasi berdasarkan banyak kriteria, serta memperhatikan bobot atau tingkat kepentingan masing-masing kriteria, sehingga dapat membantu pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selanjutnya, saya persilahkan kepada Saudara Alif. Baik, itu pengertian dari elektronik. Yang pertama, menurut Ray, metode elektre dikembangkan dengan cara konsep rankingan, yaitu dengan menggunakan perbandingan berpasangan antar alternatif dan kriteria yang sesuai. Suatu alternatif dikatakan mendominasi alternatif yang lainnya jika satu atau lebih kriterianya melebihi dibandingkan dengan kriteria lain dan sama dengan kriteria lain yang tersisa. Kemudian ada menurut Janko dan Bernoulli, metode elektre merupakan salah satu metode pengambilan keputusan multi kriteria berdasarkan pada konsep outranking dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Next. Eh, untuk kelebihan dari elektre yaitu kelebihan utamanya adalah metode ini dibutuhkan dalam ketidakpastian dan ketidakpastian dalam sebuah kasus. Selain itu, dalam sistem pendukung, keputusan metode ini sering diimplementasikan sebagai solusi untuk mengatasi masalah. Next. Dan untuk kekurangan dari elektre yaitu salah satunya proses dari hasilnya sulit dijelaskan dalam istilah umum. Seperti metode elektre yang kompleks, bersifat subjektif, ketergantungan pada data, dan sulit untuk diinterpretasikan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Selanjutnya pada tahap langkah-langkah dalam menggunakan metode elektre.
Pada bagian ini akan dijelaskan oleh rekan saya kepada Eman Fasa Panakaril. Dipersilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Kali ini saya akan menjelaskan langkah-langkah dalam menghitung dengan menggunakan metode Elektre. Nah, langkah yang pertama itu adalah menormalisasikan matriks keputusan. Di langkah ini nih, setiap atributnya itu diubah menjadi nilai yang comparable. Jadi setiap normalisasi dari nilai X, Y, J dapat dilakukan dengan rumus sebagai berikut. Nah, nanti hasilnya itu akan didapatkan matriks R yang berukuran M kali N. Nah, langkah yang kedua yaitu adalah pembuatan matriks yang telah dinormalisasi. Nanti setelah matriksnya dinormalisasi, setiap kolom dari matriks R itu dikalikan dengan bobot WJ yang ditentukan oleh pembuat keputusan. Sehingga sehingga weight normalized matrix adalah P, yaitu dengan R kali W yang ditulis dengan rumus sebagai berikut. Next. Nah, langkah yang ketiga yaitu menghitung himpunan concordance dan discordance pada indeks. Untuk setiap pasang dari alternatif K dan I, untuk K dan L-nya 1 2 3 sampai N, M, dan K tidak sama dengan L. Kumpulan J kriteria dibagi menjadi dua himpunan bagian yaitu concordance dan discordance. Sebuah kriteria dalam suatu alternatif termasuk concordance jika CKL-nya itu J, YKJ-nya lebih besar dari YIJ-nya. Untuk J-nya itu 1 2 3 sampai N. Nah, sebaliknya untuk komplementer dari himpunan concordance adalah himpunan discordance yaitu DKL sama dengan J, YKJ lebih kecil dari YIJ untuk setiap J 1 2 3 sampai N. Nah, langkah yang keempat itu adalah menghitung matriks concordance dan discordance. Untuk menentukan nilai-nilai dari elemen-elemen pada matriks concordance adalah dengan menjumlahkan bobot-bobot yang termasuk pada himpunan concordance. Secara matematisnya ditulis sebagai CKL sama dengan sigma JKW WI dari WJ. Sehingga nanti didapatkan matriks concordance yaitu C. Next. Nah, untuk menentukan nilai dari elemen-elemen pada matriks discordance adalah tuh dengan membagi nilai maksimum selisih kriteria yang termasuk ke dalam himpunan bagian discordance dengan maksimum selisih nilai seluruh kriteria yang ada secara matematis dituliskan dengan rumus sebagai berikut. DKL sama dengan maksimum dari VMN dikurang VMN dikurang LN, di mana M dan N itu dari DKL. Dibagi dengan max dari VMN dikurang VMN dikurang LN, di mana M dan N-nya itu sama dengan 1 2 3 dan seterusnya. Nanti didapatkan hasil matriks concordance-nya itu berupa D. Nah, kemudian langkah yang kelima adalah menghitung matriks dominan concordance dan discordance. Untuk menghitung matriks dominan concordance itu dapat matriks F itu sebagai matriks dominan concordance dapat dibangun dengan bantuan nilai threshold, yaitu dengan membandingkan setiap nilai elemen matriks concordance dengan nilai thresholdnya. Dengan rumus dengan CKL lebih besar daripada C dengan thresholdnya. Nilai thresholdnya sendiri itu sigma K sama dengan 1 sampai N, sigma L sama dengan 1 sampai N dari CKL dibagi dengan M dikali M kurang 1. Next. Sehingga nanti matriks F-nya itu ditentukan sebagai itu. Jika
FKL sama dengan satu jika CKL lebih besar atau sama dengan thresholdnya, dan FKL sama dengan nol jika CKL-nya lebih kecil daripada thresholdnya. Sedangkan untuk menghitung matrik dominans dapat dirumuskan, eh, sedangkan untuk menghitung matrik dominans, dominan diskordans, matrik G sebagai matrik dominan diskordans dapat dibangun dengan bantuan nilai threshold D. Di mana rumus threshold D-nya itu yaitu sigma K sama dengan 1 sampai N, sigma L sama dengan 1 sampai N dari DKL dibagi M dikali M kurang satu. Sehingga nanti didapatkan untuk matriks dominans discordance-nya itu yaitu GKL sama dengan nol jika CKL lebih besar sama dengan threshold D-nya, dan GKL sama dengan satu jika CKL-nya lebih kecil daripada threshold D-nya. Next. Nah, langkah yang keenam yaitu menentukan agregat dominans matriknya. Matriks E itu sebagai matriks agregat dominans, yaitu adalah matriks yang setiap elemennya merupakan perkalian antara elemen matriks F dengan elemen matriks G yang bersesuaian secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. E K matriks EKL sama dengan FKL dikali GKL. Nah, untuk langkah yang ketujuh itu adalah eliminasi alternatif yang less favorable. Matriks E memberikan urutan pilihan dari setiap alternatif, yaitu bila EKL sama dengan satu, maka alternatif AK merupakan alternatif yang lebih baik daripada AL. Sehingga baris dalam matriks E yang memiliki jumlah EKL sama dengan satu paling sedikit dapat dieliminasi dengan demikian. Alternatif terbaik adalah alternatif yang mendominasi alternatif lainnya. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, selanjutnya kita masuk kepada hasil dan pembahasan pada kasus kali ini dengan menggunakan metode elektre. Kepada Andre Marvero, dipersilahkan. Oh, baik, terima kasih moderator. Selanjutnya itu eh, penerapan dari metode elektre. Untuk data yang kami gunakan adalah eh, kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Jakarta. Itu terdiri dari 6 objek dengan 5 variabel. Pertama tuh variabel presentasi yang tidak memiliki rumah sendiri, jumlah penduduk dalam ribuan, jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan jumlah kriminalitas. Kriteria eh, yang dipakai dalam pengambilan keputusan itu eh Kria satu presentasi yang tidak memiliki rumah sendiri dan yang eh, kriteria jumlah penduduk itu digolongkan kepada kriteria keuntungan. Sedangkan kriteria jumlah penduduk miskin, tingkat pengangguran terbuka, dan tingkat kriminalitas itu termasuk ke kriteria biaya. Tingkat kepentingan ini dibagi menjadi 5. Yang pertama tuh satu tuh sangat rendah, dua rendah, tiga cukup, empat tinggi, lima sangat tinggi, dan untuk bobot yang dipakai oleh pengambil keputusan yaitu 5, 4, 3, 2, 3, 3. Langkah pertama itu membentuk matriks yang telah dinormalisasikan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, rumusnya itu X
Untuk yang contohnya itu R11 rumahnya itu X11 dibagi akar dari jumlah X11 kuadrat ditambah X21 kuadrat ditambah X31 kuadrat ditambah X41 kuadrat ditambah X51 kuadrat ditambah X61 kuadrat sehingga diperoleh R11-nya sama dengan 0,1289. Eh, rumus ini diulang sampai didapatkan matriks seperti pada eh, yang ditampilkan saat ini. Lalu langkah kedua itu membobotkan matriks yang telah dinormalisasi, yaitu menggalikan bobot yang telah ditetapkan di awal dengan R-nya. Contohnya itu untuk V11 yaitu W1 dikali R11 diperoleh 0,6445 sehingga diperoleh matriks pembobotan matriks seperti yang ditampilkan pada layar. Ketiga, yaitu menentukan himpunan konsordansi dan diskordansi indeks. Untuk kordanse dengan rumus CKL sama dengan eh, pembobotnya tuh lebih besar dari pembobot IJ, maka ditetapkan itu eh, termasuk ke himpunan konsordans. Di eh, C12 di baris satu dan 2 itu yang paling besar tuh eh itu di yang keempat itu 1,4934 itu lebih besar di 0,9831. Sedangkan yang lain tuh dia lebih kecil. Sehingga itu yang termasuk itu hanya 4. Setelahnya itu satu dengan 3. Berarti kita bandingkan baris satu dengan baris 3. Di mana yang paling besar tuh di eh, variabel yang keempat. Sehingga ah, contoh lain itu di 2 dengan 2 dengan 4 di mana yang di antara 2 dan 4 tuh yang paling besar tuh eh 2, variabel kedua, variabel 3 dan variabel 5. Sehingga himpunan konsolnya itu untuk 2 dan 4 tuh 2, 3, 5. Si lalu untuk diskordansi itu kebalikannya. Tadi itu paling besar berarti yang tadi paling kecil. Cara murah itu jika ini ada C1 2 atau 4 berarti D1 2 tuh kebalikannya berarti 1 2 3 dan 5 dan seterusnya. Untuk langkah selanjutnya itu menghitung matriks kordansi dan diskordans. Untuk menghitung matriks kordansi itu kita menjumlahkan eh, yang menjumlahkan himpunan yang termasuk ke koordinat yang tadi. Contohnya tuh C12 itu kan hanya 4 berarti W4. Sedangkan C21 tuh 1, 2, 3, 4 berarti W1 tambah W2 tambah 3 W3 tambah W5 diperoleh 14. Sehingga diperoleh metrik koordinasi yang seperti di layar. Selanjutnya tuh menghitung matriks diskordansi itu ini tuh kita melihat selisih itu yang paling besar dari himpunan dari himpunan dari diskordansi itu. Contohnya tuh dari 1 2 di mana 1 2 tuh yang tergolong ke himpunannya tuh 1 2 3 dan 5 sehingga kita melakukan selisih 1 2 kita melakukan sisir lalu kita lihat dari semua baris dalam satu baris itu yang paling besar sehingga diperoleh selisih di atas tuh yang maksimalnya 1,75 dan selisih di bawah itu juga 1,75 sehingga diperoleh 1. Ini dilakukan secara berulang sehingga didapatkan hasil yang ditampilkan pada layar. Untuk menghitung matriks dominan itu menjumlahkan eh, semua anggota matriks dari matriks koordinasi tadi.
dan dibagi dengan jumlah eh, banyak banyak objek dikali objek kurang satu. Dimana tadi objek itu ada 6, berarti 6 dikali 6 kurang satu. Diperoleh 8,6. Untuk metrik F-nya tuh kita lihat jika eh, nilai dari metrik koordenasi itu lebih besar dari C-nya atau dari 8,6, maka diganti dengan angka satu. Jika kecil berarti diganti dengan angka 0. Hal ini sama untuk matriks dominan diskordansi diperoleh itu 0,6495 dan dibandingkan lagi anggota matriks diskordansi dengan 0,6495. Jika besar dia akan dirubah jadi satu, jika kecil dia akan jadi 0. Lalu menghitung agregat dominan itu mengalihkan matrik F dengan mat- matrik G tadi. Contohnya tuh E12 itu F12 kali G12. 0 dikali 1 sama dengan 0. Sehingga diperoleh matrik agregat dimension itu seperti yang ditampilkan. Untuk eliminasi alternatif yang least variable tuh kita melihat jumlah per barisnya tuh. Contohnya tuh di baris pertama itu jumlahnya itu nol, baris kedua itu nol, sehingga yang kedua ini akan dieliminasi. Untuk baris ketiga itu jumlahnya itu satu, baris keempat itu dua, baris kelima satu, dan baris keenam itu dua. Sehingga yang patut dipertimbangkan dalam keputusan ini itu eh, baris 4 dan baris 4 dan baris 6. Sehingga alternatif yang terbaik untuk keputusan ini adalah Jakarta Pusat atau Jakarta Utara. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Andre Marvero. Berdasarkan dari hasil analisis yang telah dilakukan dengan metode elektre tadi, maka dapatkanlah kesimpulan, yaitu berdasarkan analisis dengan metode elektre terhadap 6 wilayah administratif di DKI Jakarta menggunakan 5 kriteria multi kriteria yang mencakup aspek keuntungan dan biaya. Jakarta Pusat dan Jakarta Utara teridentifikasi sebagai lokasi paling optimal untuk pembangunan perumahan. Kedua wilayah ini memperoleh skor dominasi agregat tertinggi yang menunjukkan keunggulan relatif dalam proporsi penduduk yang belum memiliki rumah, jumlah penduduk, serta tingkat kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas yang lebih rendah dibandingkan wilayah lain. Nah, metode elektre ini juga terbukti efektif dalam menyaring alternatif dengan pertimbangan preferensi bertingkat dan konflik antar kriteria, sehingga dapat menjadi alat bantu yang kuat dalam pengambilan keputusan strategis terkait penyediaan perumahan layak di kawasan perkotaan padat seperti Jakarta. Baik, mungkin dicukupkan untuk presentasi dari kelompok kami. Saya Asyalan dan rekan-rekan saya dari kelompok satu kami pamit undur diri. Tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.